你以为？这发动机把这一关都已经算好。機會，你要好好把握。Film kali ini yang kita bahas alur ceritanya berjudul Death Notice atau judul aslinya Amsaat Bunbau. Dirilis tahun 2023, disutradarai oleh Herman Yao. Cerita dimulai dengan sebuah pepatah kuno. Pada saat terjadi kejahatan, selalu ada seseorang yang mengawasi dalam kegelapan. Tanggal 7 Oktober 2009, terlihat seorang laki-laki bernama Love yang merupakan seorang penyelidik kepolisian. Saat ia melihat HP-nya, banyak panggilan masuk dari pacarnya yang bernama Wang Wan. Melihat itu, Love coba menghubungi kembali pacarnya itu. Ternyata pacarnya sedang diborgol bersama rekannya yang bernama Yuan Xibang, dan ada bom di tubuh Wang Xibang. Wang Wan menanyakan bagaimana menghentikan bom itu. Love yang tidak tahu caranya menjadi panik saat melihat keadaan pacarnya itu. Wang bertanya kabel merah atau biru yang dipotong. Love menjawab biru. Wang langsung memotong kabel biru yang membuat bom itu meledak. Love hanya bisa melihatnya dari HP dengan muka sedih. Love kemudian bergegas menuju ke TKP. Saat di TKP, tubuh Wang dan Bang sudah hancur terbakar. Hal itu membuat Love begitu terpukul dan sangat sedih. Tanggal 2 November 2019, 10 tahun sudah berlalu. Karena kejadian itu, Love tidak lagi menjadi penyelidik, tapi berpindah di bagian perizinan. Love sedang bersama Bapak Cheng, mantan Pangdam Distrik Utara yang akan berencana liburan. Sebelum ke bandara, ia ingin ngobrol dengan Love. Bapak Cheng menasihati Love untuk tidak menyalahkan dirinya atas kematian Meng. Bapak Cheng meminta Love menunggu sebentar karena ada barang yang mau diambil di kantornya. Saat Bapak Cheng masuk ke dalam lift, terlihat ada seseorang yang mengawasinya melalui kamera CCTV. Tidak diketahui siapa orang itu. Sedangkan di luar, Love yang sedang menunggu sambil merokok tiba-tiba melihat ada orang yang masuk ke dalam kantor Bapak Cheng. Menyadari ada yang tidak beres, Love lalu bergegas masuk ke dalam gedung. Karena liftnya sudah disabotase, Love menggunakan tangga untuk menuju ke ruangan Bapak Cheng. Saat di lantai 10, Love membuka pintu keluar dan melihat seseorang yang mencurigakan lalu mengejarnya. Terjadi aksi kejar-kejaran di atas atap. Singkat cerita, saat orang itu menyeberang menggunakan tali, Love mengikutinya. Sebelum sampai, orang itu memotong talinya yang membuat Love gagal menangkapnya. Tak berselang lama datang polisi dan wartawan, serta kepala pengawas yang bernama Han Ho, serta asistennya yang bernama Wan Kim. Baru masuk dalam gedung, Han sudah dikerumuni para wartawan dan dicecar dengan pertanyaan. Ia kemudian meminta Wan untuk menyuruh para wartawan untuk pergi dari tempat itu. Setelah memarahi satpam yang bertanggung jawab di tempat itu, Han langsung menuju ke TKP. Di sana sudah ada beberapa penyelidik. Ada juga Love yang diborgol duduk terdiam. Dan ada satu wanita penyelidik yang bernama Leong Yam yang suka sekali mengoleksi foto-foto mengerikan. Salah satu petugas menjelaskan tentang identitas korban yang sudah pensiun beberapa tahun yang lalu. Kemudian menjadi manajer pengembang di London Real Estate. Setelah melepaskan borgol Love, Han bertanya kepada Love, kenapa ada di tempat itu? Namun Love tidak menjawabnya dan terlihat seperti melamun. Tiba-tiba Love disadarkan oleh bayang-bayang Meng yang selalu mengikutinya. Love tidak menjawab pertanyaan Han, namun malah memberitahu ciri-ciri orang yang membunuh Bapak Cheng. Sekali lagi dengan nada tinggi, Han bertanya apa yang dilakukan di tempat itu. Love menjawab kalau Bapak Cheng ingin ngobrol dengannya sebelum ke bandara. Ia juga mengatakan kalau ia melihat orang masuk ke ruangan Bapak Cheng. Love menjelaskan dari mana pelaku masuk, bagaimana cara melukai Bapak Cheng.
Hanya dengan melihat luka-luka yang ada di tubuh Bapak Cheng, Lau Fei menceritakan seolah-olah melihat kejadian secara langsung. Padahal itu hanya spekulasi Lau Fei saja. Leung bertanya kenapa memilih untuk mengejar pelaku daripada menyelamatkan Bapak Cheng. Lau Fei menjawab karena waktunya tidak sempat untuk menyelamatkan Bapak Cheng, makanya ia lebih memilih untuk mengejar si pelaku. Karena semua spekulasi dan perhitungannya, Lau Fei bisa dicurigai sebagai pelaku. Leung menemukan selembar kertas di dompet korban yang berupa death notice yang berisi nama orang yang akan dieksekusi, Cheng Kong Min. Tanggal eksekusi 2 November 2019, tepat hari itu. Hal itu membuat Lau Fei terkejut, karena hal itu sama dengan yang diterima Mang Wan sebelum meninggal 10 tahun yang lalu. 3 November 2019, di markas kepolisian. On dengan didampingi asistennya mengadakan konferensi pers terkait pembunuhan Bapak Cheng. Ia menyampaikan kalau ada kemungkinan pembunuhan itu sudah direncanakan. Di tengah-tengah konferensi, tiba-tiba layar monitor di ruangan itu dibaca oleh seseorang yang bernama Drucker. Drucker menyampaikan karena polisi gagal melakukan tugasnya di dunia yang penuh dengan kejahatan, Drucker akan menggantikan untuk memberantas kejahatan itu. 10 tahun yang lalu ia sudah membunuh 2 orang. Sekarang ia sudah membunuh Bapak Cheng dengan alasan karena membantu merebut kekuasaan setelah pensiun. Setelah pesan itu selesai, banyak wartawan yang memberi pertanyaan yang menyudutkan kepolisian. On menjawab karena itu merupakan main hakim sendiri dan hal itu sesuatu yang ilegal, kepolisian akan mencegah pembunuhan selanjutnya. Di tempat yang berbeda, Lau Fei menghubungi Komisaris Seng meminta untuk mengizinkan masuk ke bagian penyelidikan khusus. Lau Fei memohon agar diberi kesempatan. Seng lalu mintanya untuk ke markas besar 1 jam lagi. Singkat cerita, Lau Fei datang ke markas besar, bergabung dengan tim penyelidik. Ia langsung disapa oleh Sang Nyat Wah. Meng menjelaskan kalau Sang merupakan satu-satunya ahli IT tanpa gelar, dikeluarkan dari MIT. Ada juga Leung, ahli forensik dari London. Tak berselang lama, datang Hon dan Seng. Saat melihat Lau Fei, Hon mengatakan kalau mungkin ia salah tempat, karena kantor perizinan ada di sebelah. Seng mengatakan kepada Hon kalau Lau Fei akan bergabung. Selain salah satu orang terbaik di kepolisian, Lau Fei juga menjadi saksi mata dalam kasus Bapak Cheng. Itu akan membantu dalam penyelidikan ini. Hon lalu menjelaskan tentang kasus yang terjadi. Seseorang bernama Drucker mengakui telah membunuh Bapak Cheng dan 2 orang 10 tahun yang lalu. Kesamaan dari ketiga orang itu adalah sebelum dibunuh mereka mendapat death notice. On berfokus pada gambar latar belakang yang ada di pesan itu, yaitu gambar Themis. Dalam mitologi Yunani, Themis adalah dewi, mewakili keadilan menghukum kejahatan. Hon lalu meminta Wan Kim untuk menceritakan kasus 10 tahun yang lalu. 7 Oktober 2009, saat sore hari, mantan DJP Si Tai Lam yang akan pergi dari kantor polisi saat masuk mobil, tiba-tiba mobilnya meledak. Saat masih hidup, ia mendapat death notice. Di sore itu juga ada ledakan di gedung Seung Yue Ho dan korbannya adalah Bong dan Mang Wan. Hon lalu meminta Lau Fei untuk menceritakan tentang 2 korban itu, karena Lau Fei dekat dengan mereka. Setelah terdiam cukup lama, Lau Fei lalu menceritakan kalau Bong dan dirinya berasal di tahun yang sama, merupakan teman baik sekaligus rival. Mereka selalu berkompetisi di segala hal. Namun untuk IT, Bong lebih unggul dari Lau Fei. Bong juga mendapat tongkat kehormatan. Setelah lulus, Bong lebih cepat maju daripada Lau Fei. Mang merupakan teman SMP Bong. Lau Fei dan Meng sangat nyambung segala hal. Karena itu saat Meng ulang tahun, Lau Fei melamarnya. Di tengah cerita, Hon meminta untuk Lau Fei fokus menceritakan tentang kejadiannya. Lau Fei kembali melanjutkan ceritanya. Dalam ledakan itu ada saksi mata yang bernama Wong Xiuping, seorang tunawisma yang terkena ledakan yang menyebabkan luka bakar hampir di seluruh tubuhnya.
dan orang itu selamat. Setelah mendengar cerita itu, On lalu membagi tugas kepada timnya. Tim A memeriksa teman dan keluarga Bapak Cheng. Tim B memeriksa lingkungan pekerjaan dan perusahaannya. Tiba-tiba, Sheng menemukan sebuah postingan dari Drucker yang memuat tentang polling siapa yang pantas mati. Terdapat nama tokoh-tokoh politik, baik yang pro pemerintah maupun oposisi. On lalu meminta untuk melacak dari mana sumber postingan itu, namun tidak bisa terlacak. Setelah itu, Sheng dan Love lalu mengecek catatan GPS dari ponsel Bapak Cheng selama sebulan dan tidak ada yang mencurigakan. Namun ada 5 tempat yang cukup berbeda saat ke Choi Heng Wai. Sheng juga sudah memeriksa panggilan HP-nya. Selain keluarga, ada beberapa nomor yang tidak dikenal. Saat dicek, panggilan itu dari daerah Choi Heng Wai. Karena Bapak Cheng tidak menggunakan komputer, Sheng merentas komputer asistennya, menemukan beberapa email tentang penyewaan mobil dan setiap sewa untuk 8-10 van kargo. Menurut mereka itu aneh. Mengapa perusahaan besar harus menyewa mobil? 4 November 2019. Setelah mendapat izin dari Hon, Love memeriksa berkas-berkas kasus 10 tahun yang lalu. Dalam berita dikatakan kalau wilayah baru Timur Laut penting untuk pengembangan masa depan. Karena siapa yang memenangkan wilayah itu berarti memenangkan segalanya. 4 pengembang besar terus-menerus membeli tanah di wilayah itu. Salah satunya adalah Properti London yang dimanajeri oleh Bapak Cheng. Mendengar berita itu, Love seperti mengingat sesuatu. Berpindah ke Choi Heng Wai. Love dan Leung mendatangi kantor grup Kong Ho, salah satu 4 pengembang besar. Ingin bertemu dengan pemimpinnya yang bernama Tang Wah. Karena belum membuat janji, mereka dipertemukan oleh asistennya. Namun karena belum ada janji, asistennya tidak mengizinkan masuk. Mendengar itu, Love lalu menghubungi Shang untuk melakukan sesuatu. Saat asisten itu meninggalkan Love dan Leung, tiba-tiba ia dihubungi oleh seseorang. Setelah itu, asisten itu membawa mereka bertemu dengan Tang Wan. Love lalu bertanya kepada Bapak Tang, apa mengenal si Tai Lam? Karena 10 tahun yang lalu saat Bapak si Tai Lam mendapatkan death notice, tercantum kejahatannya yaitu berkolusi dengan bos triad Tang Wah. Tang Wah menyangkal hal itu karena banyak orang yang mempermainkan dirinya. Ia juga tidak terima saat dipanggil triad karena merasa lebih baik. Ia mengaku tidak kenal dengan si Tai Lam dan menganggap semua itu omong kosong. Love mengatakan kalau Drucker memasang death notice secara online dan nama Bapak Tang Wah ada di daftar. Mendengar itu, Tang Wah hanya tersenyum sambil mengeluarkan death notice yang ia dapat 10 tahun yang lalu. Dan sampai sekarang ia masih hidup. Tang Wah yakin kalau Drucker tidak bisa membunuhnya. Singkat cerita, Love dan Leung pergi ke sebuah rumah tempat Wong Xiuping tinggal. Karena sudah sering didatangi petugas, Wong baru mau berbicara setelah mendapat uang. Wong menceritakan kalau saat itu ia sedang berkemah di bawah pipa besar. Di dekat situ ada gudang yang biasanya tidak ada orang masuk. Hari itu ada satu laki-laki buru-buru masuk, disusul satu laki-laki, setelah itu satu wanita. Tak lama satu laki-laki pun keluar. Mengira ada sesuatu yang menyenangkan, Wong mendekati gudang itu. Ia melihat seorang pria tergeletak di lantai dan seorang wanita duduk di sampingnya sambil menelepon. Karena penasaran, ia pun masuk. Namun tiba-tiba bom meledak. Singkat cerita, setelah itu Love kembali mengingat semua kejadian dan petunjuk yang ia temukan. Bayang-bayang Meng mengatakan kalau ada 3 poin yang sulit dimengerti. Pertama, mengapa Drucker menunggu 10 tahun untuk kembali? Kedua, bagaimana bisa Tang Wah tidak mati? Yang ketiga, kenapa dirinya?
Love menjawab mungkin untuk mendapatkan Bong, Drakkar harus membunuh Meng. Menurut Meng, Drakkar menjunjung tinggi keadilan, lalu mengapa membunuh orang yang tidak bersalah? Meng lalu bercerita tentang temannya yang bernama Fei Fei yang menjalin hubungan dengan seorang pria, sesama polisi, walaupun ia sudah menikah. Karena pria itu ingin serius dengan Fei Fei, Fei Fei berencana akan bercerai dengan suaminya. Namun kenyataannya pria itu memutuskannya. Karena sakit hati, Fei Fei memutuskan untuk bunuh diri lompat dari jembatan. Setelah itu diketahui kalau pria itu adalah Bong. Karena hal itu, Meng yang tidak terima lalu memposting berita tentang hal itu. Karena berita itu, Bong dilihat aneh oleh rekan-rekannya. Selain itu, Bong juga diskors dan membuatnya stres. 2 hari sebelum ledakan, Bong menemui Love, lalu marah-marah, menganggap kalau Love dan Meng ingin menyingkirkannya. Karena Love ingin masuk ke bagian intelijen kriminal. Karena setelah Bong keluar, Love dianggap bisa menggantikannya. 5 November 2019. Sang sudah bisa mendapatkan IP yang digunakan untuk mengupload video berasal dari SIM card sekali pakai. Karena hal itu bisa menemukan tempat di mana pelaku tinggal. Polisi lalu ke tempat pelaku itu berada. Polisi menemukan seseorang yang sedang tidur. Saat dibuka selimutnya, ada bom di tubuh orang itu. Dengan tenang, Love menghentikan bom itu walaupun yang lainnya terlihat panik. On menemukan death notice yang ditujukan untuk Hon Siu-hung. Tanggal eksekusi 7 November 2019. Setelah itu pelaku dibawa ke kantor polisi, lalu diinterogasi. Pelaku menjelaskan kalau 3 hari yang lalu, saat membuka rolling door, ia menemukan plastik yang berisi uang dan sebuah pesan untuk membeli SIM card sekali pakai, dan memposting pernyataan. Karena pelaku hanya dijadikan boneka oleh Drakkar, polisi melepaskannya. 6 November 2019. On dan asistennya datang menemui Hon Siu di kantor polisi setelah mendapat ancaman dari seseorang. Hon Siu merupakan ketua kelompok yang ingin mempertahankan tanahnya di Lungmei Beach. Menurut Hon Siu mendapat death notice karena kecelakaan ambulan setengah tahun yang lalu. Tragedi itu terjadi saat Hon Siu sedang demo dan menutup jalan, sehingga ambulan tidak bisa masuk untuk membawa korban. Setelah cukup lama berdebat, Hon Siu mengizinkan ambulan itu masuk. Namun saat sampai rumah sakit, korban sudah tidak tertolong. Menurut Hon Siu, itu sebuah kecelakaan dan bukan salahnya. Tapi bisa jadi berbeda menurut Drakkar. Hon lalu meminta Hon Siu untuk bekerja sama dengan polisi dan tinggal di rumah perlindungan. Namun Hon Siu menolaknya karena harus mengurus hewan peliharaannya dan tetap tinggal di rumahnya. Hon setuju, namun tidak ada yang boleh keluar dari rumah. Karena besok hari Hon Siu harus menghadiri forum, maka para polisi dikerahkan untuk menjaga area tersebut. 7 November 2019. Hon Siu menghadiri forum dengan didampingi oleh para pendukung serta para polisi yang menjaga dan mengawasi tempat itu. Tak berselang lama, para wartawan mendapat kiriman death notice yang ditujukan untuk Hon Siu. Hal itu membuat para wartawan mendekati Hon Siu dan situasi menjadi kacau. Karena itu Hon Siu lalu diamankan masuk ke dalam mobil. Love yang melihat anjing milik Hon Siu dari monitor merasa curiga, lalu bergegas keluar dari mobil. Tanpa curiga, Hon Siu membiarkan anjing itu masuk. Tak lama, bom yang ada di anjing itu meledak. Sedangkan Love belum sampai di mobil itu. Setelah ledakan itu, Love melihat sebuah drone lalu menghubungi Leo yang standby mengawasi rumah Wong Xiuping dan memastikan kalau Wong ada di rumahnya saat kejadian itu. Karena kejadian itu, Komisaris Seng begitu sangat marah dan meminta untuk segala sesuatu yang akan dilakukan dilaporkan saja kepadanya.
Zheng juga memberitahu kalau besok malam para pendukung Honshu akan mengadakan aksi berjaga di pinggir jalan, serta meminta untuk mengamankan situasinya. Setelah itu, Zhang memberitahu kalau ada death notice baru yang ditujukan untuk Wang Guangfu yang merupakan seorang buronan. Dalam video diperlihatkan Pang sedang diikat di kursi dalam keadaan setengah sadar. Draker berkata, November 2010, Pang menculik putri seorang pengusaha bernama Li Yeling. Draker bertanya, apa setelah mendapat tembusan kau tetap membunuh anak itu? Karena jawabannya tidak sesuai, Draker memotong tangannya. 23 Agustus 2011, kau terlibat baku tembak dengan 2 polisi di kapal feri. Apa yang sebenarnya terjadi? Belum sempat menjelaskan, video pun habis. Ternyata 2 polisi yang baku tembak itu, salah satunya adalah Hon. Hon menjadi teringat saat persidangan. Ia menceritakan kalau Wong Chiu mendapat info kalau 2 buronan berada di dermaga feri Kung Tong yang akan meninggalkan Hong Kong. Won mengintai bersama dengan Hon. Saat melihat kedua buronan, mereka berdua langsung mengejarnya. Hon juga sempat berkelahi dengan Pang. Tak lama datang Won langsung menembak salah satu buronan. Namun ia tertembak oleh Pang. Pang langsung kabur sedangkan Hon lalu melihat keadaan Won dan memanggil ambulan. Won Chiu merupakan kakak dari Won Kim. Won Kim meminta kepada Hon untuk membiarkan Draker membunuh Pang dan tidak akan menyelamatkannya. 8 November 2019 di Choi Heung Wai, Lau Fei datang ke sebuah panti asuhan di mana dulu Bong tinggal untuk mencari informasi tentangnya. Namun dari pihak panti tidak mengizinkan karena itu rahasia. Setelah itu Lau Fei pergi ke warung membeli bakso ikan dan lemon tea untuk diberikan kepada Wang Xiu. Lau Fei bertanya apa Wang Xiu punya saudara di Hong Kong. Seperti biasa sebelum menjawab harus bayar dulu. Wong menjawab kalau ia tidak punya saudara di Hong Kong. Lau Fei bercerita tentang waktu ledakan yang dilaporkan dengan yang di HP-nya beda 2 menit. Di laporan 16.13, di HP Lau Fei 16.15. Lau Fei bertanya, bagaimana itu terjadi? Wong menjawab, bagaimana aku tahu tentang hal seperti itu? Malam harinya, Hon dan yang lainnya datang ke tempat para pendukung Hong Xiu berkumpul. Namun Hon tidak disambut baik oleh orang-orang itu. Saat akan masuk ke dalam mobil, datang sebuah drone yang kemudian mereka ikuti. Sampai ke sebuah pintu masuk saluran air. Draker memberitahu kalau Pang berada di dalam. Dan hanya 3 orang yang boleh masuk. Kalau lebih, bom akan meledak. 3 orang yang masuk adalah Hon, Lau Fei, dan Wong Kim. Setelah sampai di dalam, terlihat Pang diikat di kursi dan ada bom di kursi itu. Saat melihat Don, Pang terlihat ingin mengatakan sesuatu, namun karena mulutnya ditutup, ia tidak bisa mengatakannya. Wong Kim yang melihat Pang langsung ingin memukulnya, namun dihentikan. Draker memberitahu kalau di ujung ketiga terowongan ada sebuah saklar dan harus ditekan bersamaan agar kuncinya terbuka. Dan mereka hanya punya waktu 5 menit sebelum bomnya meledak. Setelah itu mereka bertiga berpencar. Setelah menemukan masing-masing saklar, percobaan pertama gagal. Percobaan kedua berhasil membuka kunci itu. Mereka lalu bergegas kembali. Tapi saat kembali, Pang sudah mati digorok lehernya. Melihat bomnya tinggal 15 detik, mereka bertiga bergegas lari keluar dan bom pun meledak. Namun tidak ada korban jiwa. 9 November 2019, Lau Fei ditahan karena dicurigai sebagai tracker. Dengan bukti 16 tahun yang lalu ada seorang instruktur di akademi yang melakukan pelecehan kepada beberapa siswi. Ditemukan digantung terbalik dan ada death notice tergantung di lehernya. Dan ada sebuah pesan suara yang disamarkan. Setelah dikembalikan suaranya, itu suara milik Lau Fei.
Bukti itu yang membuat Love dimasukkan ke penjara. Setelah itu, berita tentang penangkapan Love tersebar, namun dalam berita itu tidak disebutkan namanya. 12 November 2019, kembali muncul death notice yang disebarkan melalui televisi, dan targetnya adalah Tang Wah yang akan dieksekusi hari itu juga. Selain itu, Drucker juga melampirkan pernyataan kalau pembunuhan Tang Wah akan menjadi yang terakhir dan akan menghentikan hukuman untuk sementara, memberikan kesempatan untuk para penjahat bertobat dan menyerahkan diri. Setelah mendengar berita itu, On lalu menemui Tang Wah karena mendapat perintah dari Menteri Keamanan untuk melindunginya. Namun Tang Wah sudah menyewa orang-orang untuk menjaga dan melindunginya. Tak lama, Tang Wah dihubungi oleh Komisaris Seng mengatakan kalau ia mendapat perintah untuk melindunginya. Karena itu, Tang Wah mau, namun hanya sebagian, dan polisi harus mengikuti perintah orang-orangnya. Di tempat lain, Leung mendatangi Love di penjara, memberitahu kalau ia menemukan dua petugas yang mendengarkan perdebatan Bong dan si Tai Lam. Bong menuduh kalau si Tai Lam yang membunuh Fei Fei. Leung juga memberikan hasil tes DNA yang menjadi kecurigaan Love. Karena sangat berbahaya, Love dipindahkan ke tempat rahasia untuk diinterogasi. Namun itu hanya kamuflase. Setelah sampai, Leung memberikan lencana dan pistol Love kembali. Apa yang sebenarnya terjadi? Kita akan mundur 5 hari yang lalu. Saat di parkiran, On didatangi oleh drone yang membawa sebuah flash disk yang berisi rekaman suara Love. On, Love, dan Seng berencana menjebak Drucker dengan pura-pura menuduh Love sebagai Drucker. Kembali ke masa sekarang. Love pergi ke rumah Wong Xiu. Love menceritakan bagaimana bisa rekaman dan pesan pemberitahuan hukuman 16 tahun yang lalu bisa muncul kembali. Love mencurigai Bong, namun diketahui Bong sudah meninggal. Perbedaan waktu ledakan itu membuat Love mencurigai kalau ada yang mengubah waktu di ponselnya. Diperlihatkan saat Bong menemui Love dan muntah di baju Love karena mabuk. Saat Love berganti baju, kesempatan itu digunakan Bong untuk merubah waktu di HP milik Love. Karena tidak ingin Love sadar kalau jam di HP-nya berubah, diam-diam Bong mengganti casnya sehingga saat digunakan HP Love langsung meledak. Setelah itu diperlihatkan kenapa Meng bisa berada di gedung itu. Ternyata Meng dihubungi oleh Bong. Ada sesuatu milik Fei Fei yang ingin diberikan kepada Meng dan meminta ketemuan di gedung Seung Yue Ho jam 15.30. Setelah sampai, Meng langsung dibius oleh Bong dan HP Meng dimodif agar bisa diledakkan dengan remote. Lalu pura-pura diborgol bersama Meng. Setelah Meng sadar dan melihat ada bom di tubuh Bong, saat melihat HP-nya, ia langsung menghubungi Love. Saat Meng memotong kabel bomnya, Bong lalu menekan remote-nya yang membuat HP Meng meledak. Setelah itu, Bong kembali membiusnya. Bong lalu menggunakan orang lain yang tubuhnya mirip dengannya dan mengaktifkan lagi bomnya. Namun, Bong tidak mengira kalau Meng akan bangun lebih cepat. Menyadari rencana Bong, Meng lebih memilih mengorbankan dirinya dengan meledakkan bomnya. Sehingga orang yang tubuhnya terbakar sebenarnya adalah Bong, namun mengaku orang lain. Karena jasad yang terkena bom itu hancur, sehingga tidak ada yang mengenalinya. Dan orang yang Bong gunakan untuk menggantikannya adalah Wong Xiuping yang asli. Love menggunakan lemon tea untuk bisa mengetes DNA-nya. Saat di panti asuhan, karena membawa surat dari pengadilan, Love bisa mencari tahu tentang sepupu jauh Bong yang bernama Claudia Chan, berumur 38 tahun, tinggal di Vancouver. Walaupun sulit, namun Love bisa menemukannya dan membandingkan DNA-nya dengan yang ada di lemon tea itu.
dan hasilnya cocok. Mendengar itu, Wang Xiu tidak lagi berpura-pura pincang. Lao Fei bertanya kenapa membunuh si Tai Lam dan Tang Wang. Wang Xiu menceritakan kalau Fei Fei murid si Tai Lam dan tahu kalau si Tai Lam berkolusi dengan Tang Wang. Fei Fei akan coba membujuk si Tai Lam agar tidak melakukannya. Namun Fei Fei malah dibunuh. Karena itu, Wang ingin balas dendam agar tidak dicurigai. Wang memasukkan kematiannya. Namun karena terkena ledakan itu yang membuatnya terluka parah. 10 tahun yang lalu, Wang tidak bisa membunuh Tang Wang dan alasan Wang membunuh Meng karena menulis artikel itu. Karena terlalu mudah membuat Lao Fei menaruh curiga. Kenapa baru 10 tahun muncul lagi? Lao Fei berasumsi kalau Wang harus melatih orang sampai ahli. Namun itu cukup sulit dalam waktu sesingkat itu. Bayang-bayang Meng memberitahu kalau Wang Xiu hanya mengulur waktu. Lao Fei lalu meminta untuk Wang Xiu mengatakan beberapa banyak orang yang dimilikinya. Dengan santai Wang Xiu memberitahunya, ada 2 pramugari ahli membuat racun, 1 kru darat yang merupakan pembunuh profesional, dan 3 penembak jitu. Saat Lao Fei akan membekelnya, Wang Xiu melawan dan terjadi perkelahian. Sampai akhirnya Lao Fei bisa membuatnya pingsan. Lao Fei melihat keanehan di wajah Wang Xiu. Ia menggeletek kulitnya yang ternyata palsu. Dan orang itu bukan Bong, namun orang bertato itu bernama Seven. Sedangkan di tempat lain, Tang Wang yang akan pergi ke bandara dikawal dengan ketat. Setelah sampai bandara, Tang Wang terus dikawal dengan ketat. Tak berselang lama Lao Fei sampai di bandara. Saat di bandara, ia memperhatikan semua orang yang ada. Sampai ia menemukan seseorang yang mencurigakan dan coba mengejarnya. Sempat terjadi adu tembak yang pada akhirnya Bong tertembak di kakinya yang membuat tidak bisa kemana-mana. Di sini terungkap siapa itu Seven. Seven merupakan teman Bong yang sudah sering membantunya memecahkan kasus. Bong meminta bantuan Seven karena membutuhkan kembaran. Di saat itu banyak polisi yang sedang mengawasi Bong. Waktu 10 tahun tidak hanya digunakan Bong untuk melatih orang, namun untuk operasi plastik, agar mirip dengan Seven, sehingga mereka bisa bertukar peran bila dibutuhkan. Untuk mengancam Lao Fei, Bong memakai burgle bom. Dan apabila Lao Fei bisa menjinakkan bom itu, ia bisa menangkap Bong. Setelah berpikir panjang, Lao Fei lalu mencabut semua kabel dan bom itu tidak meledak. Bong lalu mengatakan menangkap dirinya tidak mendapatkan tracker yang asli. Di sisi lain, Han yang sedang mengawasi sekitar mendapat sebuah pesan video yang berisi rekaman saat Bong membunuh Pang. Setelah itu ia mendapat telepon dari tracker untuk tidak melakukan apa-apa bila ingin rahasianya tidak terbongkar. Han yang mencurigai salah satu penjaga coba menghubunginya kembali. Saat penjaga itu akan mengangkat teleponnya, Han langsung menembaknya dan tewas. Saat dibuka maskernya, ternyata itu adalah Tang Wang. Hal itu membuat Han terkejut. Tak berselang lama datang polisi, menangkap Han dan Bong. Dan kejadian itu langsung masuk berita. Di berita itu dikatakan kalau tracker sudah ditangkap. Setelah itu, bayang-bayang Meng meminta Lao Fei untuk melupakannya. Lalu bayang Meng tidak terlihat lagi. Hari berikutnya, Lao Fei, Shang, Wan Kim, dan Leung sedang berkumpul. Leung bertanya kenapa Han membunuh Tang Wang. Lao Fei menceritakan kalau Han dimanfaatkan oleh tracker. Karena tracker tahu Tang Wang akan menyamar, makanya tracker menghubunginya, sehingga tahu mana yang asli. Saat Han menghubungi not tracker, tracker meneruskannya kepada Tang Wang. Tracker menggunakan Pang untuk menjebak Han. Han yang mengira tidak ada CCTV langsung membunuh Pang. Tanpa disadari ada kamera di bawah yang langsung merekamnya.
Itu alasan saat percobaan pertama menekan tombol tidak berhasil, karena Hon belum menemukan tombolnya. Alasan Hon membunuh Pang adalah karena Pang telah membunuh Wan Chiu. Singkat cerita, yang sebenarnya membunuh Wan Chiu adalah Hon. Di akhir cerita, Hon Ho diadili karena menyembunyikan kebenaran kejahatannya. Identitas Bond terungkap dan ditangkap setelah bertahun-tahun bersembunyi. Dan investigasi polisi terhadap tracker masih berlangsung. Setelah itu ada seseorang yang membuat death notice untuk Laufey. Dan cerita pun usai.